Nah, kita lihat apa yang diomongkan sejak tadi oleh Sang Brodiat. Yang pertama adalah problem epistemologis. Jadi Brodiat mau ngecek kesadaran kita sebenarnya, mana yang nyata, mana yang palsu. Sejak tadi kan ngomong realitas semu, realitas palsu, realitas hiper. Itu sebenarnya balik lagi ke era Ghazali, era Descartes. Hidup yang nyata kita itu yang mana? Itu problem epistemologis. Gimana kita tahu bagian nyata hidup kita dan bagian palsu hidup kita? Ini pertanyaan yang ada sejak awal lahirnya filsafat. Cuma semakin kesini semakin orang cuek, dan dihidupkan lagi oleh Brodiat dengan satu hentaan bahwa jangan-jangan kita hidup di dunia yang palsu sekarang. Lah terus yang asli yang mana sih? Bedanya asli sama palsu itu apa? Oh, itu sudah sejak awal dibahas oleh Descartes, sejak awal dibahas oleh Ghazali. Ternyata kita semakin tidak cerdas membaca mana yang real, mana yang palsu dalam hidup kita, mana yang simulatif, mana yang real. Kita nggak bisa membedakan antara nilai penguasaan pengetahuan dan formalitas ijazah, mana yang real, mana yang palsu. Kita nggak bisa membedakan antara TV, realitas yang sebenarnya, dan perspektif yang nonton TV. Ya kan, lu itu harus dibedakan mana real, mana nyata. Kalau Ghazali bahkan lebih ekstrim lagi, jangan-jangan hidup kita hari ini itu semuanya ternyata nggak real. Katanya Ghazali, jangan-jangan kayak mimpi. Mimpi itu kan kita merasa nyata sekali, nyalami. Tapi begitu bangun, oh iya ternyata cuma ngimpi. Jangan-jangan hidup kita ini jangan-jangan ngimpi. Enggak, apa buktinya kita ada. Loh ya karena kamu belum bangun. Waktu kamu ngimpi belum bangun kan juga merasa kayak gitu. Besok begitu bangun, mungkin setelah mati itulah, begitu bangun, loh iya ternyata kemarin cuma mimpi. Enggak serius, yang serius yang sekarang ini. Kayak kamu mimpi kan gitu. Pas mimpi merasa serius, begitu bangun, oh iya ternyata mimpi. Yang serius ya sekarang ini. Oh, itu filsafat mimpinya Ghazali yang disempurnakan nanti oleh filsafat mimpinya Descartes. Saya nerjemah satu novel yang nulis Daniel Kolak, profesor filsafat. Judulnya In Search of Myself. Tokoh utamanya Descartes. Isinya menjawab pertanyaan ini. Dunia nyata dan dunia mimpi. Sudah tak terjemah, cuma masih tak pikir-pikir apakah harus diterbitkan apa enggak. Karena ya banyak pertimbangan. Kalau ada yang mau membaca, pinjem filenya boleh, pinjem bukunya juga boleh. Cuma bahasa Inggris. Yang bukunya, yang tak terjemah bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau bisa menghubungi langsung. Judulnya In Search of Myself. Jadi pencarian diri. Isinya filsafat ini, filsafat mimpinya Descartes. Ghazali penerus disebut-sebut di buku itu cuma sebagai pembanding, karena tokoh utamanya Descartes. Ini problem epistemologis, karena kita selalu ketipu dalam hidup ini. Kamu susah sekali, apalagi lihat TV, apalagi lihat internet, apalagi dengan kamu selalu terpengaruh lihat itu. Karena kamu tidak bisa milah bahwa ini dunia nyata, ini dunia palsu, ini permainan, ini simulasi. Jangan salah, yang kamu lihat di TV, kamu lihat di internet itu hanya baunya, hanya kentutnya dari realitas yang sejati. Yang dibahas di TV apa iya sih kayak gitu? Apa iya sih kenyataannya begitu kan kamu tidak tahu. Nah, itu problem epistemologis dasar. Meskipun nanti Descartes bilang aku berpikir maka aku ada. Itu kan sangat dasar.
Meskipun nanti oleh Heidegger dibalik, aku ada maka aku mikir. Dan sampai hari ini nggak jelas. Maka dulu saya tahun berapa nulis, aku bertanya maka aku ada. Juga nerjemah, saya lupa tahun berapa saya nerjemah buku tulisannya filosof Rusia yang judulnya Aku Tertawa Maka Aku Ada. Isinya banyak humor-humornya. Saya masih punya nggak ya buku itu tak terjemah tahun 2003 atau 2004. Jadi yang diangkat oleh Baudrillard adalah problem besar filsafat hari ini. Mana nyata, mana palsu. Problem ontologi, problem epistemologis. Oke. Sekarang kita lihat hubungannya sama ontologi simulakra. Coba dibandingkan. Kalau dunia nyata itu miskin, sakit, banyak kriminalitas, galau, rusak. Sementara dunia simulakra menawarkan yang cantik, yang kaya, yang mewah, yang status sosialnya tinggi, gembira ria penuh gairah. Kamu pilih mana? Itu sebenarnya pertanyaannya Baudrillard. Yang tadi ditawarkan di dunia simulakra kan yang itu tadi. Kamu lihat TV, kenapa kamu suka Korea? Kenapa kamu suka India? Yang suka Mahabharata saya yakin bukan karena suka ceritanya, tapi sing main ganteng-ganteng. Yang cewek juga cakep-cakep. Karena orang suka kecantikan, orang seneng kekayaan, seneng kemewahan, suka status sosial yang tinggi. Coba kamu lihat drama-drama Korea itu kan ceritanya romantis, orang kaya, statusnya tinggi. Jarang kasusnya besok kira-kira kiriman transfer dari bapak nyampe nggak ya? Nggak ada di situ. Kamu cari di drama Korea yang manapun nggak ada yang bahas kurang duit, itu nggak ada. Ya kan? Dunia simulakra kan yang ditawarkan itu pendekar, jago, jalan kemana-mana. Kan nggak pernah kepikir ini kemana-mana tawuran terus. Kapan tidurnya, kapan makannya, kerjanya apa, terus ngapain aja tiap hari kok jalan neng gunung, ketemu musuh tawuran lagi, ketemu lagi tawuran lagi. Loh, apa hidup itu ya kayak gitu dok. Tapi enak kan, enjoy kan, kamu lihat itu kan seneng. Wah, tawuran ganti jurus, dapat ilmu baru tawuran. Nggak nyata itu, apa ada dunia nyata kayak gitu? Nggak ada, tapi kamu seneng. Makanya film-film kayak gitu kan laris. Sementara begitu kamu tengok kehidupanmu sendiri yang nyata. Aduh, besok ujian, duit mau habis, air macet, pacar ngamuk-ngamuk. Terus ya kan, itu kan duniamu yang nyata. Tapi begitu kamu lihat film, lihat TV kan, wah lebih indah yang di TV, yang di film. Maka Korea booming, India booming, Hollywood booming. Kenapa? Menawarkan simulakra, menawarkan realitas palsu. Dan banyak orang lebih milih yang tiruan. Itu yang jadi sumber masalah hari ini. Bahkan menghadapi dunia yang sejati pun versi dunia tiruan. Mungkin pejabat-pejabat pemerintah kita banyak yang menganggap, mengeneralisir bahwa rakyat Indonesia itu kaya-kaya. Rakyat Indonesia itu kan gitu. Yang miskin cuma sedikit. Itu yang dipelihara oleh negara itu aja yang miskin. Yang lainnya kaya, jangan khawatir. Ya kan? Jadi itu problem kedua. Yang pertama problem mana yang sejati, mana yang palsu. Yang kedua problem mana yang kamu pilih dalam hidupmu ini. Cita-citamu itu menyelesaikan masalah apa pindah ke dunia tidak nyata. Itu menentukan. Kenapa sih waktu kecil cita-citamu bisa tegas pilot, dokter? Karena apa? Karena kamu masih ngawang, kamu belum ngerti realitas sejati. Begitu hari ini kamu jadi mahasiswa, kamu mulai kenal realitasmu. Begitu ditanya cita-cita kan kamu,
Sik Pak, apa ya Pak? Kan gitu kamu sudah. Kenapa? Kamu sudah mulai ngerti dunia yang sejati. Kalau masa kecil sih kamu nggak mikir kan besok pokoknya pilot Pak, ya kan? Sekarang wah enggak. Kalau pilot rasanya nggak mungkin, dong aku kuliahnya Fakultas Usuluddin. Jadi sudah keliru sejak awal kalau jadi pilot. Dokter apa mana? Yo dukun sih masih mungkin. Ya kan gitu mikirnya. Ya kakak Islami dikit yang tadi yang ruqyah lah. Cita-citanya jadi ahli ruqyah. Nah itu sudah realistis. Kalau kemarin kita masih hidup di dunia tiruan. Nah, problem masyarakat hari ini itu sudah dewasa kayak kalian pun masih tertipu oleh dunia tiruan. Kamu di sisi cita-cita tadi sudah realistis, tapi dalam banyak hal yang lain kamu simulakra, kamu ada di hyperreality. Tinggal dicek. Wong sudah ngerti kantongnya kembang kempis, ngapain sih dibela-belain nyari celana yang bermerek lah, nyari baju yang modis lah. Itu kan berarti kamu terjebak juga di dunia tiruan. Jangankan yang baju model rambut aja kan kamu niru-niru kadang. Wah kayak artis itu loh, kayak anu itu loh. Yo iyalah ya, artisnya tinggi, besar, putih, ganteng, gagah, pakai rambut kayak gitu ya bagus. Nah kalau kamu kecil, kurus, hitam, masa rambutnya niru artis apa ya pantas. Tidak jadi dirimu sendiri. Nah itu simulakra. Oke. Pertanyaan yang lebih dahsyat lagi yang terakhir. Kalau yang maya itu ternyata lebih nyata dari yang nyata, gimana terus? Saya sih nggak mau Pak hidup di dunia palsu. Tapi kenyataan hidup sekarang kayak gitu gimana? Itu kan problemnya. Jadi kalau yang maya itu ternyata hari ini tidak maya lagi. Kamu menyebutnya dunia maya. Loh sekarang itu tidak selalu maya loh Pak. Dari dunia maya orang bisa masuk penjara. Dari dunia maya orang bisa tawuran. Dari dunia maya pemerintah Mesir jatuh, Suriah rusak. Dari dunia maya itu kan namanya yang maya sekarang lebih real daripada yang sejati. Yang maya mempengaruhi yang sejati. Halo, kalau kayak gitu gimana terusan? Itu problem aksiologisnya. Atau gimana kalau simulakra itu bukan lebih real lagi, tapi justru lebih bagus daripada yang sejati? Di dunia simulakra ada ketertiban, ada keindahan, ada kecantikan. Sementara dunia nyata isinya rusak, kacau, tidak tertib. Mana yang kamu pilih? Ataukah sekarang definisinya kita balik? Yo yang maya itu sekarang jadi nyata Pak. Yang simulakra jadi nyata. Yang nyata sekarang kita posisikan sebagai yang maya, yang hiper. Apa begitu? Itu problem aksiologis. Jadi ada problem epistemologis tentang pengetahuannya, ada problem ontologis keberadaannya, dan problem aksiologis. Gimana kalau dalam prakteknya yang kita anggap palsu itu ternyata baik, yang kita anggap palsu itu ternyata lebih nyata daripada yang real. Itu problem. Oke. Jadi Bu Diat, saya akhiri dengan 3 pertanyaan besar itu tadi. Jadi yang pertama, gimana kita membedakan dunia yang real dan tidak real? Yang kedua, kalau yang real itu tidak enak, dan yang nyata, yang tiruan itu ternyata enak dan indah, mana yang kita pilih? Dan yang terakhir, kalau yang maya sekarang menggantikan posisi yang nyata, dan yang palsu ternyata lebih baik dari yang nyata, apa yang harus kita lakukan?
Hari ini 3 pertanyaan itu harus kamu jawab untuk menjawab problem peradaban. Kalau enggak, kita akan statis. Oh, itu masalah besar, jangan dicari jawabannya. Kamu renungkan sendiri dulu, pelan-pelan, enaknya gimana dalam hidupmu sendiri khususnya. Karena kadang-kadang ada momen di mana kamu harus milih yang palsu, karena yang palsu itu lebih baik. Kayak kamu ke masjid tiap hari, ini sebenarnya pencitraan, Pak. Saya nggak sebenarnya cuma pingin orang-orang melihat saya anak soleh aja. Tapi menurut saya lebih baik kamu gitu deh, daripada aslimu nggak sholat. Mending kamu pura-pura rajin sholat daripada yang dirimu yang sejati yang males sholat. Jadi tidak selalu loh yang pencitraan itu jelek. Mending pencitraan bahwa kamu suka menyantuni orang lain daripada yang sejati yang kamu pelit pada orang lain. Oh, itu kan problem image dan reality. Saya, Pak, ingin dianggap jadi mahasiswa yang baik, meskipun aslinya saya males loh, Pak. Tidak apa-apa, wis, kamu pura-pura lah jadi mahasiswa yang baik. Itu kan lebih bagus daripada aslinya. Jadi yang palsu bisa lebih indah daripada yang asli. Wah, itu masalah lagi kan. Jadi tidak selalu loh yang palsu itu jelek. Itu pertanyaan dari yang Brodiat. Sudah jam 10 kurang dikit. Terakhir, ini quote. Ada beberapa kata mutiara yang tidak harus saya jelaskan satu-satu, tapi mungkin bisa kamu renungkan. Jadi hari ini we live in a world where there is more and more information and less meaning. Hari ini kita hidup di dunia yang banjir informasi tapi miskin makna. Dalam ya. Hari ini kamu apa aja ngerti. Kamu kepo. Oh, kepo, istilahmu sendiri kan kepo itu. Pengen ngerti macam-macam, tapi kamu nggak ngerti signifikasinya. Terus kenapa kamu pengen ngerti itu? Apa untungnya buat dirimu? Mau kamu pakai apa informasi itu? Itu namanya meaning. Jadi kalau nggak ada meaning, nggak akan lahir manfaat, nggak akan lahir action. Ilmunya nggak akan ada buahnya. Kita jadi kolektor informasi. Hati-hati, hari ini kita hidup di dunia yang seperti itu. Yang kedua, all societies end up wearing mask. Semua masyarakat hari ini pada akhirnya memakai topeng. Jadi hari ini kita berhadapan dengan dunia sosial yang pakai topeng. Wajahnya yang sejati tidak kelihatan. Maka jangan kesusu komentar, jangan gampang ngamuan, jangan gampang tersinggung. Kita hanya ketemu topengnya, wajahnya kita belum ketemu hari ini. Karena wajahnya memang selalu berubah-ubah dan tersembunyi. Ada yang ketiga, yang ini panjang tapi nggak tak jelasin. Demokrasi is the menopause of Western society. Demokrasi itu adalah menopause-nya peradaban masyarakat Barat. Jadi kalau menopause itu kan berarti tidak bisa hamil lagi, tidak bisa melahirkan buah lagi. Demokrasi sekarang sudah mandul di masyarakat Barat. Dan di Indonesia baru mulai sedang melakukan proses demokratisasi. Kalau di Barat sudah selesai dan sekarang menikmati dampaknya, baik yang buruk maupun yang jelek. Loh, buruk sama jelek berdua. Baik yang baik maupun yang buruk. Dan yang terakhir, ini yang dahsyat, cuma hati-hati bahasnya. Gimana kalau ternyata Tuhan juga sejenis simulasi? Agama juga realitas yang simulacra.
But what if God himself can be simulated? That is to say, can be reduced to sign that constitute faith. Then the whole system becomes weightless. It is no longer anything but a gigantic simulacrum. Jangan-jangan, ini jangan-jangan katanya Budiat loh ya. Agama itu sebuah sistem simulakra yang raksasa. Kenapa raksasa? Karena hampir semua aspeknya sifatnya hyper reality. Oh, itu panjang, itu tugasnya S2 dan S3 UIN untuk membahas agama dan Tuhan dari perspektif simulakranya yang Budiat.